Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Windy Pratama dari 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional dikarenakan beberapa faktor berikut. 1. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. 2. Adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, sedangkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas. 3. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 4. Globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara dunia. 2. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara harus memahami tujuan diadakan kerjasama tersebut. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. 3. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menjalin rasa persahabatan. 3. Dampak kerjasama ekonomi internasional. Dampak positif maupun negatif yang terjadi dengan adanya kerjasama ekonomi antar negara sangat tergantung pada bidang kerjasama. Adapun dampak positif dan negatif sebagai berikut. A. Dampak positif kerjasama ekonomi. Dampak positif dari kerjasama antar negara sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisien dan daya saing produk yang dihasilkan oleh negara antar anggota karena meningkatkannya skala ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan harga bagi produk yang dihasilkan oleh negara antara bersaing dengan produk luar negeri. 3. Adanya stabilitas harga pemerintahan dan penawaran. 4. Meningkatkan pendapatan negara, utamanya devisa. 5. Setiap negara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing melalui berbagai upaya seperti pengguna teknologi. Yang B. Dampak negara kerjasama ekonomi. Dampak negatif yang ditimbulkan atas kerjasama ekonomi antar negara sebagai berikut. 1. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. 2. Potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju yang dapat menyebabkan perekonomian negara berkembang menjadi tinggi. 3. Perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat semakin bebasnya arus investasi swasta. 4. Adanya keterlibatan pihak asing dalam pembagian kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian suatu negeri. 5. Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri. 6. Tidak ada hambatan dalam kerjasama ekonomi dapat mendorong masuk budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. 7. Nilai mata uang suatu negara seringkali tidak stabil karena mengikuti mekanisme pasar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.